membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian, anak bungsu itu menjualkan semua miliknya itu dan pergi ke negeri yang jauh. Di sana, ia memboroskan semua miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan yang ada di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi ke rumah bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi ke rumah bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya berlari mendapatkan dia, merangkul dan menciumnya. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tetapi ayahnya berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawalah kemari jubah terbaik, pakailah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin di jarinya dan sepatu di kakinya, dan sembelilah anak lembu tambun itu. Sembelilah dia, marilah kita makan bersama dan bersukacita. Sebab anakku yang telah mati telah hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat ditemukan." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung masih berada di ladang. Ketika ia pulang dan dekat di rumah, ia mendengar suara seruling dan nyanyi tari-tarian. Lalu ia memanggil seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apakah arti semua itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun itu karena ia telah mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara kepadanya. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Bertahun-tahun aku melayani Bapa dan tidak pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersukacita bersama sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa, diberikannya kepadanya anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersyukur dan berterima kasih karena adikmu yang telah mati telah hidup kembali. Ia telah hilang dan dapat ditemukan." Demikian, terima kasih.